nggak bisa kita sembarangan karena Ya, apalagi ya 1928 musuh. Ini Bang Herman, Ya itulah. sebelum udah turun, ada pesan saya yang paling terakhir ini Bang. Gini, Mangga, saya mangga, ini mangga. Bang, sejatinya juga seperti Anda dulu. Saya seorang Protestan, pengajar sekolah minggu, Oh, ya? juga sekalian pemain gitar gereja. Bila saya ragu Serius? tentang ajaran-ajaran yang dipraktikkan di gereja, maka saya mencari literasi dalam Bible. Sebab itu saya menghafal banyak ayat. Ternyata bila saya cari informasi di Bible itu Bang, walaupun itu terjemahan saja, di situ kamu akan temukan keterangan-keterangan Islam. Di dalam Bible itu banyak. Contoh kalau saya memberi pendekatan apakah Yesus ini Islam atau Kristen, itu 90% Yesus itu boleh dibenarkan dengan keislamannya. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus ini Tuhan Kristen, harus kita yakini Tuhan Kristen. Sementara pendekatan di Bible itu bukan lagi Yesus dekat dengan Kristen, malah ajaran gereja itu yang bertentangan dengan Bible. Saya kasih Anda contoh. Yesus ketika dia pergi ke sinagog, dia itu bersujud. Dalam Matius 26, 39 sampai 44. Kristen malah berjoget, berdangdut. Bahkan ke gereja pula. Di dalam Bible tidak ada perintah begitu. Ketika Yesus itu mati, diturunkan dari salib dan dikafan dengan kain putih. Matius 27:59. Sementara Kristen lagi-lagi dikerandakan. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Karena kebetulan Yesus ini kalau dalam Al-Quran, surah An-Nahl 123, mengikut mila Ibrahim, milata Ibrahim hanifan walau kana minal musyrikun, maka Yesus disunat di Lukas 2 nomor 21. Lagi-lagi dia Islam. Di dalam Bible juga dikatakan oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa yang mengisahkan satu Tuhan yang tidak ada bantahan dari seluruh manusia? Hanya di Islam. Seluruh umat manusia di muka bumi ketika dia Islam, ditanya dia, man terbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa bilangannya? Ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang berubah menjadi dua, apalagi tiga. Jadi, pendekatan di Bible itu sesungguhnya, kalau untuk kita mencari referensi, maka Yesus itu dibenarkan sebagai Islam. Tetapi ketika kita mencoba mendekatkan Yesus dengan Kristen, pertama Yesus itu tidak makan babi. Kedua, Yesus itu tidak mungkin tidak sunat. Ketiga, Yesus kalau Kristen harus dikerandakan kalau mati. Keempat, Yesus beribadahnya ke gereja hari Minggu. Kelima, Yesus menyambut Krismas Natalan. Ini semua tidak di Alkitab, tiada di Bible. Jadi alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Al-Islam yalu wa la yubla alaihi. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ajaran Islam. Oke. Makasih Pikai. Aku tanggapi dulu Pikai. Bible karena Bible itu masih ada terkandung keterangan yang benar. Pikai, makasih atas ceritamu. Tapi yang jelas kalau sama aku, ya, Tuhan sesembahan yang Maha Kuasa itu adalah Yahweh. Ya, bukan Allah. Ya, jadi Yesus kan Tuhan Mesias, anak tunggalnya. Ya, itu dia posisinya. Jadi nggak mungkin saya masuk Islam. Karena saya percaya Tuhan Maha Israel pun anak tunggal, Bang. Iyalah, Tuhan Maha Kuasa yang saya percaya adalah Tuhan sesembahan orang Israel. Jadi, kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus adalah utusan dari YHWH, God of Israel. Nah, itu. Jadi, by the way, dulu katanya Kristen. Kristen, apalah nama gerejanya? Boleh tahu nggak? Yesus benar. Yesus benar. Protestan. Malaysia itu ya? Iya, Saint Info. Yesus benar. Oh, di Indonesia apa itu persamaannya ya? Nggak ada ya di Indonesia ya, gereja Yesus benar ya? Nggak tahu lah. Tapi banyak itu Bang. Kalau gereja itu ada 4.000 lebih Bang. Gereja itu. Iyalah, kalau Kristen itu ya lain lagi, namanya kebenaran itu pasti banyak yang mengganggu, banyak yang mendistorsi, itu wajar. Itu pertarungan abadi antara terang dan gelap. Kalau kamu bilang Yesus itu sudah utusan Tuhan, itu sudah betul itu. Itu saya akul jimpul itu. Tapi satu hal Bang yang Yesus itu walau dia utusan Tuhan dan kau akui dia utusan Tuhan,
Dia tidak kenal apa itu Kristen, Bang. Karena Kristen itu sejatinya ajaran dari Romawi, orang-orang Yunani, untuk pengikutnya menuhankan Yesus, lalu makan babi dan tidak sunat, melompat di gereja. Jadi Yesus tidak Ya memang tidak kenal ya Kristen. itu, Bang. Yang dia kenal ya murid-muridnya. Sedikit pesan Gitu. saya Bang. Sedikit pesan saya sama Herman ini. Oh, oke lah. Herman sudah mengakui bahwa Yesus adalah utusan. Tinggal satu lagi cara ibadahnya Bang. Utusan Yahweh. Utusan Yahweh. Iya, Nggak sudah, boleh. sudah betul Utusan itu. aja. Ya, Yahweh Anda sembah, tapi tinggal satu lagi. Yang apa yang satu itu cara ibadahnya. Itu aja, oke. Terima kasih. Ya. Nah, Oke, gitu aja ya. Herman. Thank you. Malam Herman. Turun dulu ya. Kasih Pikai. Terus, Bang. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Bang Pikai. Belum kenal lagi. Ya, saya daripada Indonesia ya. Cuman memang benar ya. Di sini kan kebetulan ada Bible ya. Dari dan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini ada perbedaan, ada yang jauh banget, ada yang beda tipis, ada yang beda arti. Seperti Yohanes ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Sedangkan dalam arti bahasa Inggris, arti dari bahasa Inggrisnya yang dari translate, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Beda kan? Betul. You call me teacher in Lord. Dan katamu itu tepat, sebab apa yang kamu katakan itu adalah benar. Dari arti bahasa Inggrisnya. Itu dari translate dari Google. Ya. Tapi ini penerjemahan dari bahasa Indonesianya beda banget. Tuhan kok jadi Tuhan. Itu yang gue mau tanyakan ke para Oten. Ada yang bisa jelasin, silakan. Ya, itu Keluaran 1954. Kamu menyebut aku guru dan rabi. Keluaran 1972, kamu menyebut aku guru dan tuan. Keluaran 91, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Keluaran tahun 2010, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Nah, ini betul sudah ini akibat dibilang. Kalau di King of James, kamu menyebut aku guru dan tuan, sama juga you call me teacher in Lord. Yes. Tetapi kalau mau ke referensi yang lain lagi, Bible Al-Muqaddas juga sama Bang. Sama juga ya. Antum tad'unani mu'aliman wa saidan. Kamu menyebut aku guru dan Said. Said ini kan junjungan juga. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Muhammad. Itu manusia, bukan Tuhan. Permasalahan yang lebih besar sekarang ini, ketika teman-teman Kristen mengabdi kepada sesembahan yang jelas dia manusia, disematkan kepada sosok sang pencipta yang gaib, yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi, kalau mau mencari literasi yang benar, sebenarnya di Bible itu cukup banyak loh. Contoh Abraham nih. Di dalam Kejadian di Ulangan 4:39. Engkau diberi melihatnya, supaya engkau tahu, Tuhanlah Allah, di langit dan di bumi tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Dalam Ulangan 4:35 kepada Musa, pada hari ini ketahuilah dan camkanlah, Tuhanlah Allah di langit dan di bumi. Tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Dalam 2 Samuel 7:22, lihatlah sekarang bahwa aku tetap Dia.
tidak ada Tuhan seperti aku, dan aku tetap Dia. Tidak ada yang sama seperti aku. La ilaha illallah. Yang juga dikatakan oleh Yesus, Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar. Ini semua ajaran-ajaran samawi. Ulangan 6:4 dikatakan, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang berbeda 380 darjah, ketika dengarlah hai orang Kristen, Tuhan kita 100% manusia, 100% Tuhan. Ini yang berbeda. Karena tidak pernah diajarkan oleh para nabi hal demikian. Sehingga teman-teman Kristen yang terlahirnya dengan oknum denominasi yang imani, tanpa mau belajar, bahkan banyak dari mereka bila kita menjelaskan literasi yang benar original, teks ataupun ayat yang ada dalam Bible, mereka kaget malah menghujat. Begitu jadinya. Sedangkan di dalam kita ya kan, sedangkan di dalam Al-Quran kita itu adalah rangkuman daripada Injil, Taurat, Zabur, dan juga satu lagi apa ya? Al-Quran lah, ada 4. Empat. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu kan semuanya kan rangkuman. Sebenarnya gue sih masih ini ya, saya sendiri masih istilahnya masih dalam tahap mendalami membaca Al-Quran. Cuman sekarang kemarin kan ketinggalan Al-Quran ya, masih dalam pengkajian, masih belum lengkap masih semuanya. Cuman ada informasi yang gue lihat di Google, 1000 ayat dari Al-Quran itu adalah ilmu sains. Betul. Nah, dan ketika kemarin ada debat di Facebook ya kan, di Facebook, apa sih gunanya sains bagi umat manusia, bagi dirimu dan juga umat manusia? Gua jawab simpel. Apa gunanya kita hidup tanpa mendalami sebuah ilmu? Langsung nggak ada komentar ya kan, langsung keluar. Dan aku mau saya sendiri mau tanya ke ini Pinkai juga, ayat apa sih yang mengenai sains, misalkan dalam arasi bintang. Soalnya ada yang mau nanya gitu loh. Aku nyari di Google nggak ketemu masalahnya. Apa itu bang? Apa maksudnya? Arasi bintang, alam semesta. Yang ada di Al-Quran. Ada itu bulan bintang mengetuk kan ada itu. Di surah mana ya? Aku pun udah lupa itu. Karena jarang dibahas itu. Jadi di situ kalau kita sampai ke bulan, kita akan mendengar seakan-akan di bintang itu diketuk. Ada informasi di Al-Quran itu juga, tapi saya lupa ayatnya. Tapi kalau tentang sains yang paling jelas sebenarnya, contoh tidak usah jauh-jauh bang, surah Al-Insan saja, surah Al-Insan. Atau di dalam lobet tentang sel sperma, sel telur gitu. Sementara ini memang kenapa daripada produk-produk obat-obatan yang dimakan oleh suami istri sehingga tidak boleh menghasilkan anak, karena diambilnya di situ. Ternyata kalau istri makan perancang gitu kan, jadi air kita itu kayak spermanya itu mati, tidak mempan sama yang punya perempuan itu. Alam semesta, seluruh alam, bukan bintang, alam semesta. Alam semesta. An-Nahl ayat 65. Oke. Nanti saya cek di situ ya. Soalnya di sini nggak ada Al-Quran soalnya. Iya. Kemarin ketinggalan mau dibawa kan ketinggalan. Ada, tapi malas aku mau buka-buka kalau lagi begini. Saya mau fokus sama outline aja. Benar bang. Soalnya gue di sini cuman adanya Bible doang ya kan. Kebetulan dikasih sama temen.
kayak gitu. Ini dari penerjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Nah, kebetulan pertama gua cek kemarin itu baru gua buka kan. Gua buka ayat 3 Yohanes 13 ayat 13. Nah, gua translate dalam bahasa Inggrisnya kok jauh beda. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Cuman itu aja sih. Oh, Anbiya ayat 30 ada juga ada ya. Oke. Surah An-Najm juga ada, surah An-Najm. Atau di surah Yunus banyak lah kalau anu. Tapi kalau di Bible itu cuma Ayub 10:10 yang mengental seperti keju, seperti susu. Bahkan ketetapan manusia itu untuk menjadi banyak kalau di Bible itu cuma beranak pinak. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi supaya kamu berkuasa kepada ikan-ikan, begitu kan? Dalam Kejadian 1:27-28. Tidak ada literasi yang masih kita boleh dapatkan informasi yang masih benar gitu. Di sini kita bukan mengkaji ya. Kalau saya sendiri di sini bukan mengkaji, bukan untuk merendahkan dari umat Kristiani atau Nasrani ya. Cuman gua suka baca orangnya. Nah, dan kebetulan ini buat bacaan saya sendiri gitu kan. Tapi masih belum habis ini. Baru di mana tadi? Baru di Kisah Rasul doang, Bang. Soalnya masih belum ini gitu. Kisah para Rasul doang. Yang di Alkitab ini aku baca masih belum di lobet HP-nya itu. Oh, nah. Ya. Baru Pak, Kisah Rasul. Bang Pikai, Bang Ali. Itu Injil itu pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani ya, Bang ya? Bukan, Bang, bukan Suryani. Yesus itu yang berbahasa Suryani. Bahasa Aram. Yesus yang berbahasa Suryani. Jadi Suryani ini, Aram ini kan dari Aramia, Mesopotamia, bahasanya Ibrahim. Diperkirakan itu sama para sejarawan gitu. Sampai ke Yerusalem. Jadi di Yerusalem kalau macam di sini kan Aram itu contohnya Malaysia bahasa Melayu gitu. Tapi Yesus berbahasa macam saya lah dusun, kira-kira gitulah, lebih kurang. Jadi itulah yang dipanggil Suryani. Jadi dia mengajar itu dalam bahasa Suryani. Tetapi kalau Tanakh yang diajarkan Torah yang dibacakan oleh Yesus itu pasti dalam bahasa Ibrani, karena itu tidak mungkin diubah dalam bahasa Suryani kan, bahasa Aram kan, Aramaik. Tapi masalahnya yang sekarang itu yang dibilang sama orang Yahudi juga itu Torah, itu bukan apa, kalau saya pribadi ya, itu bukan asli, Bang. Karena beberapa kodeks seperti Papiros ataupun Septuaginta itu kan masih terjemahan-terjemahan atau masih penyelidikan-penyelidikan, bukan asli gitu. Sementara kalau Al-Quran, ketika Zaid bin Sabit menulis, itu kan di zamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah ada langsung ketika ada kesalahan langsung menegur. Ini salah. Sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah atau ucapan Rasulullah tidak boleh dicampurkan di Al-Quran. Itu dipisahkan dengan hadis. Nah, hadis itu juga terbagi kepada beberapa. Ada mutawatir, maudhu, dhaif, sahih, gitu kan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang boleh dikaji. Tetapi kalau oten, nauzubillah, semua hadis ini yang betul. Sebab itulah di Yeremia 4:22 dikatakan, sungguh bodoh dan tolollah umatku itu, mereka anak-anak tolol, mereka tidak mengenal aku, mereka pintar untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Untuk Al-Quran, untuk mereka cari-cari kesalahan, sejauh-jauh di seberang lautan Kuman mereka mau cari, mau tahu. Tetapi Bible yang bahasa Melayu mereka tidak mau baca. Nah, ini masalahnya. Dari sini masalahnya ini. Fatalnya sebuah ajaran. Padahal
Kalau memang Bible itu mereka kuasai Bang, saya jujur Bang, untuk mematahkan seorang Al-Hidayah ini, PK ini, kejujuran saja. Kalau ada Oten itu jujur dan memang penguasaannya itu banyak literasi dalam Bible, jempol aku sama dia. Tapi coba kemudian kalau kita, giliran kita mengutarakan ayat, belum habis narasi ayat sudah, oh tolol, oh bego. Bukan begitu tolol. Coba. Padahal bahasa Melayu. Kalau Al-Quran, Allah jaga langsung. Ya, pemikirannya mereka itu ketika membaca, di situ orang percaya sudah Bang. Iya, bertentangan dengan kepercayaan mereka soalnya. Ya. Gini contoh ya, contoh. Yesus ini Tuhan dianggap mereka maha kuasa. Bila kita membacakan contoh Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya ditololkanlah kita. Karena tidak mungkin Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu sebenarnya. Padahal kita membaca yang bahasa Melayu nih. Iya kan? Betul itu Bang. Nah, kalau kita dalam Islam, inna nahnu nazalna zikra, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga bahkan. Sebab itu kita ini umat hafalan. Mau dipadam dari manapun Al-Quran itu, dari PDF, dari HP, dari Google. Mau dihapus semua Al-Quran itu, orang Islam sudah hafal. Coba kalau Bible. Kira-kira siapa yang hafal Bible itu? Ada orang Kristen yang tahu Bible? Tidak ada. Nah inilah masalah kita ini. Apalagi berhadapan sama orang-orang yang ketika tidak ilmu, taunya kemudian hanya menghujat dan muter-muter. Kalau saya Bang ya, mudah-mudahan lah kalau saya nanti suatu hari juga diundang ke Indonesia. Berdebat sama pendeta, depan jemaat. Mudah-mudahan itu yang saya tunggu-tunggu Bang. Mereka Insyaallah, Bang, ini insyaallah, kalau Bang, di room-room yang kalau di room-room yang begini ini kan mereka ini asal congor aja. Asal yang penting berbunyi. Ya kan? Ya. Itu sering terjadi Bang, itu ketika berdebat berhadapan, mereka sibuk dengan membuka apa-apa itu. Membuka ayat apalah itu, sibuk. Tapi lain dengan Muslim enggak, mereka sudah menyiapkan. Sudah, seperti itu. Inilah zina kafaru bizikri lama ajahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Putus-putus aku. Putus-putus Bang Logika. Halo? Itu sinyal kamu mungkin. Oh iya. Sinyal ya, jaringannya. Aduh. Padahal itu kita kan sudah diperingati. Ada ayatnya gitu. Kalau mereka enggak, mereka mau kaji bagaimanapun itu ayat, tetap itu pemahamannya seperti Masya Allah, syukron Deli dari tadi ini berbagi. Mudah-mudahan Allah membalas rezekinya Bang. Ya alhamdulillah Bang. Ya. Putus-putus kali suaranya itu Bang. Ini logika pelaut. Iya. Kadang-kadang oke. Betul ya. Jaringannya kadang oke, kadang tak oke. Jaringannya Bang Logika Pelaut. Iya. Merah-merah ya. Soalnya ini di bukit. Oh, saya di Sabah Bang, di Sabah. Oh. Sabah di mana? Di Lahadatu saya, Lahadatu. Oh, dekatan dua kayak itu. Hah? Dekatan dua kayak itu. Oh. Iya Bang. Jadi para ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap kita yang di atas ini guru. Islam itu semuanya levelnya sama. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya telanjang.
Tidak ada kita yang berpakaian pakaian nitai atau kayak pakaian presiden kalau di sana, tidak ada. Sejatinya kita manusia ini diciptakan Allah itu tingkatannya semua sama. Cuma pencarian kita. Karena kata para ulama, ilmu Al-Quran, ilmu Islam itu seperti ibaratnya air laut itu kalau kita timba dengan gayung, saya rasa sampai kiamat pun tidak habis. Begitulah ilmu Islam itu. Tetapi semaksimal mungkin apa yang kalau saya pribadi saya pakai, karena lebih daripada sedikit pengetahuan tentang Islam, sebenarnya yang paling utama adalah pelajari dulu Bible mereka ketika berhadapan sama Kristen itu. Sebab sejatinya teman-teman Kristen ini punya musuh besar yang terberat di muka bumi ini bukan Al-Quran. Bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang-orang Yudaism, Konghucu, Hindu, Buddha, bukan. Tapi musuh mereka itu adalah kitabnya. Dengan beberapa literasi yang seperti yang terungkap tadi. Contoh tentang perintah. Kalau teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, ya silakan. Tapi kalau mau berdialog, ayo sekarang kita uji. Yang tadinya silakan, apa kata jawabnya di Bible? Apakah begitu di Bible tertulis? Di Bible itu sejatinya, kalau segedebuk pun Bible itu dari langit, itu semuanya Yesus utusan Tuhan. Dan tidak mungkin dan tidak akan pernah jadi Tuhan. Karena sudah dia bilang toh, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Yohanes 13 nomor 16. Sudah jelas itu, terang benderang ayat itu. Yang juga dikatakan oleh Yesus, sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikannya hidup. Berarti mereka punya hidup masing-masing. Yohanes 5:26. Sudah terang benderang ayat begitu. Apalagi kata Yesus kemudian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan aku, yang mengutus aku dalam memerintahkan apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan. Yohanes 12:49. Sudah terang banget itu. Apalagi dikatakan oleh Yesus kemudian. Tentang keterangan tentang dirinya, bahwa dirinya itu sejatinya utusan Tuhan saja. Di Yohanes 3 nomor 34 misalnya. Sebab tugas tiap-tiap seorang nabi adalah penyampai firman. Kalau ada penyampai berarti ada yang memberi. Di mana itu? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang diberikan oleh Allah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Sudah jelas itu, sudah terang kok. Tapi heran aku. Demi doktrin, demi dogma gereja yang diajarkan beratus tahun, karena tidak ketertarikan sudah belajar kebenaran yang lebih mutlak, yang lebih hakiki, maka akhirnya kita yang jadi mangsa. Kita menyampaikan literasi yang benar, kita malah dihujat sama mereka. Kalau saya pribadi tidak apa-apa. Tapi yang paling saya sakit hati kalau Rasulullah sudah dihujat. Bukankah di Bible mereka dikatakan, berbuat baiklah kepada yang menganiaya kamu. Jika ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Saya rasa, Ikhwan Fillah, kalau ayat ini ada di Al-Quran, tidak tahu macam manalah orang Kristen mengatakan kepada Rasulullah. Padahal kalau kita fahami ayat ini, berarti kalau diperkosa istri kita, jangan kita laporkan kepada ketua kampung. Suruh tambah lagi si pemerkosa. Kita berbuat baik, buatkan dia kopi, suruh mereka pindah ke kamar, siapkan kasur yang ampuh, begitu. Supaya jangan berbuat jahat kepada dia, si pemerkosa itu. Kenapa diajarkan begini? Kenapa? Karena itu adalah karangan manusia demi untuk mempertuhankan Yesus. Bila kita mengutarakan, menyampaikan ajaran yang benar, yang masih terdapat perintah kodinifikasi daripada Yesus, bahwa keterangan di dalam Al-Quran sejatinya dalam Quran Surah As-Saff ayat 6, Ali Imran 48, di Maryam 36, Al-Ma'idah 171 dan 73, Al-Ma'idah 116, maka kita ditolol-tololkan sama mereka. Padahal ini semua ada di Bible. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24.
Kamu bukan orang Yahudi, tidak pantas aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Matius 15:26. Sebab aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Yohanes 17:9. Sebab seorang nabi, Yesus sendiri yang bersaksi, seorang nabi tidak diterima tempat asalnya dan di rumahnya. Yohanes 5:44, Yohanes 4:44. Kita malah ditololkan sama mereka. Nauzubillahi min zalik. Padahal kita mengajak mereka berpikir, apakah yang tadinya dogma gereja itu berlaku gitu loh. Karena ini Tuhan ini bukan yang main-mainan. Tidak boleh manusia dianggap Tuhan, tidak boleh. Karena Bible juga mengatakan itu. Ya, mereka tidak paham bang ya tentang apa kerjanya rasul, apa kerjanya nabi itu tadi. Mereka tidak paham di situ. Betul. Iya, Yesus adalah rasul dan imam besar berdasarkan Ibrani 3 nomor 1. Yesus sebagai rasul yang diutus dan sebagai imam besar tidak bisa menjadi Allah. Yesus adalah rasul yang setia sebagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi rasul. Ibrani 3 nomor 2, Yohanes 5 nomor 36 bang. Nah, bahkan di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 juga itu sama. Ya betul itu. Yesus adalah penyampaian pesan Allah yang esa kepada manusia. 1 Timotius 2 nomor 5. Ini mereka tidak ini bang ya. Tidak berpikir logika itu seperti apa gitu. Mereka kita Islam ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Oh, mereka membantah kemana-mana itu. Tapi kata nabi istilahnya pengertian nabi dan rasul mereka tidak paham. Akhirnya tadi framing yang diucapkan sama dengan menjiplak bapak-bapak gereja seperti itu bang. Betul. Aduh, sulit ya. Tadi bang ada informasi bang ya, ada akun satu orang Malaysia, Aboy, insya Allah aku akan giring ke sini dia. Dia meragukan keimanannya bang. Ya, jadi ceritanya si Aboy itu bang, dia orang Sarawak. Dia kemarin malam di sini. Ya itu. Jadi waktu itu dibawa dia typing bukan alang-alang itu, menghujat di bawah. Itu ada banyak di sini saksinya. Ada juga si Amin, ada si Ana di sini yang di bawah itu. Ya. Menghujat dia di bawah. Sekali aku naikin di atas, alhamdulillah bang, bila saya sampaikan literasi, akhirnya berlembut dia. Dan saya ada pesan juga sama dia, belajar lebih banyak lagi. Akhirnya, alhamdulillah sekarang saya lihat dia macam sudah hampir-hampir mau beriman begitu. Mudah-mudahan lah. Sebab tadi ya, insya Allah bang. Semalam di ini juga di roomnya si Kubus tadi, dia macam seakan-akan memang sudah tahu bahwa Kristen memang susah sudah mau dipertahankan. Iya, semalam di komal aku bang semalam. Masya Allah. Jam 12 semalam. Jadi aku sedikit edukasi kepada dia. Saya bilang begini, aku tidak memaksa Anda baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang begitu. Baca, dicermati. Saya bilang, dalam kata Islam itu insya Allah Anda mengerti di situ. Nah, jadi setelah itu tadi sedikit saya edukasikan dan saya korelasikan dengan iman kita Muslim. Nah, ada Bang Ami juga di situ semalam. Aku tanya dia, apakah mungkin Anda meragukan dengan keimanan Anda ya? Dia terus terang, aku agak ragu, saya agak ragu bang gitu loh. Dia bilang sama saya. Nah, sudah aku follow dia. Pertamanya dia privat, dia punya icon. Akhirnya dia buka privatnya tadi itu. Dia nggak mau privat lagi gitu bang. Dia follow saya. Ah ini dia janji aku buka komal bang. Aku mau naik di komalnya abang gitu. Dia bilang. Saya bilang kita ke ahli daya aja. Ada guru ndak saya di situ. Saya bilang. Oh ya bang. Aku tadi tuh aku bagikan sama dia tadi. Mungkin ada sibuk mungkin kan. Insya Allah bang ya. Kedepannya dia itu bang. Berarti semalam di sini juga bang ya? Iya, kemarin malam itu soalnya. Oh kemarin malam. Oh.
Orangnya bagus loh. Tapi typingnya itu yang di bawah itu yang bikin ini tuh. Tapi setelah diedukasi, mulai mulai ada agak masuk lah sedikit. Ditambah lagi dosisnya itu Bang ya. Masya Allah. Oh, Zuria mau naik itu Bang. Mana naik si Zuria itu di sini. Paling-paling pun dia naik di sini tidur. Itu orang anu juga dia itu, orang apa Bukit Garam. Ya, Zuria itu. Kalau Abo itu Johor ya? Bukan, dia orang, enggak tahu lah, tapi dia memang orang Sarawak dia aslinya. Oh, Sarawak. Aku jaringanku ndak bagus ya kalau buka komal ya. Awalnya ngantuk. Jaringan apa bang? Itu abang logika pelaut pakai apa itu? Maxis kah? Pak, saya pakai Digi. Oh Digi. Ya Digi. Anu pakai data, pakai apa? Kalau di Malaysia kan lain ya. Iya betul. Nah ya. Saya baru 1 tahun setengah saya di Malaysia bang, di Sabah ini. Oh, kerja situ ya bang? Ya kerja, istilahnya saya kan di kapal ngantar biji karnel dari pulau ke pulau. Oh, Sudah lama dia anu, Bang Pelaut, di logika di Sabah. Di Sabah 1 tahun lebih, kontraknya 2 tahun lah. Rencana mau tambah lagi. Iya. Ya. Bulan depan saya cuti nih, bulan 6. Dari Bulan 16 sampai 20, sampai habis bulan lah, baru balik Semenanjung. Oh, Tapi saya dari Keke. Dari mana? Dari pelabuhan. di Keke bang ya? Ya, baru turun pergi Telupit. Oh, masih jauh kah itu dari Lahdato bang? Apa itu? Tempatnya abang di Sabah ini? Dekat. Kalau enggak jauh betul lah, sebab nanti saya pergi ini juga. Nanti saya pergi Kinabatangan, ambil adikku yang ada di state kan di Serimau. Oh, Siram. Ya, Oh, Imam sana, dekat. Dari Nanti saya maunya. pergi sana juga ini, sebab saya mau pergi Filkra juga, jumpa saudara sana. Oh, insya Allah Mau bang. tidur Kalau ini dulu, jumpa keluarga dulu di state. Sudah lama kan, enggak pernah balik. Mau enjoy saya- yang berhabis pokoknya kalau balik. oh iya. Kalau seandainya aku Enjoy ada rehat-rehat juga nanti cuti, bisa Iya, jumpa betul. itu. Insya Allah. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan lah nanti kita roja-roja lah. Ya. Kasih bang. Allah. Saya di Lahdato di Batu 13. Sarimau itu Dekat lewat juga Paris itu bang kalau ya. anu. Apa? Kalau Sarimau itu lewat Paris ya bang ya. Iya, Limpas Paris. betul. Oh iya. Paris 3, dekat Paris Paris 3. 3. Oh iya. Sini lawak, naik kamu di sini. Si G mana? Si G sama kalau si G Rain indah dia. Di sama bang pelaut belum lagi ada nampak batang hidung dalam grup. Iya. Itu mana dorang? Ini dong tuh malam nih. Nanti jam 2 gitu baru dong muncul jam 2 gitu lah. Lain ku tidak clear lah lagi Oh lain tidak clear. Kak Juli punya lain tidak clear. Ini si G ini Saniago. macam Tadi Caniago kemana? Keluar sudah? keluar semua. Ambil Itu- di sampai ke Sabah. Tiap Itu masalah itu. Sering bang itu. Itu kalau dia ngirim-ngiriman itu. Enggak, salah tekan. Sini saudara-saudara Kristen di bawah, kalau ada yang mau naik, silakan saja naik. Bertanya sajalah tentang Islam, kalau tidak mau ditanya, insya Allah kita berbagi-bagi ilmu.
Aku selagi itu tidak ngeyel karena aku menjawab dengan data, itu tidak aku akan tanya balik. Tapi kenapa aku selalu tanya balik itu? Karena selalu mereka ngeyel. Jadi kalau ngeyel ini kan berarti dia orang lebih pandai dari kita kan? Jadi kalau sudah pandai dari kita berarti kita yang bertanya sama dia. Begitu. Sini, kawan-kawan Kristen di bawah, naiklah di atas. Mungkin kamu tanya juga ini, apa sebabnya si Pika ini dulu Kristen menjadi Islam, masuk kembali kepada fitrah ajaran Islam. Apa sebenarnya yang janggal di Bible itu, dia tidak percayakan. Kenapa sebenarnya Yesus itu dituhankan, dari mana itu menjadi Tuhan, ataupun buku Bible itu di mana dikanonisasi, tahun berapa ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bolehlah sini kita berbagi-bagi saja. Saya ini bukan guru, jangan digurui saya ini. Karena Islam ini apa sih Islam pula? Manusia ini tempat khilaf. Saya pun memang selalu juga saya salah sebut bang logika pelaut. Kadang-kadang terutama ayat. Kalau sudah berjerit-jerit kita sebut. Ada salah itu. Kadang-kadang orang aku pikir balik. Aku bilang tadi ini salah ayat ini, bukan di sini. Tapi kalau si Oten, karena kebetulan dia pun tidak pernah baca, ya ditelan saja mentah-mentah. Allahu Akbar. Pada akhirnya bang, ketika dua orang tadi itu, saya rencananya tadi itu, istilahnya mereka berdiskusi tadi. Makanya aku bilang begini, sebenarnya siapa yang mau diikuti ini, si Tanya apa si Herman? Ya, diorang dua-dua tadi itu, macam diorang pun tidak bersetuju sudah itu. Ya, itu. Terkadang situ. Aduh. Coba Ana naik di atas, Bas. Sekali-sekala naik di atas. Masa kau guru saya kan tidak mau naik. Jadi kalau kita menunggu astagfirullah. Nanti kau berkenan pula. Indahlah, aku kasih kiri sajalah. Apa pula berkenan, aduh. Ada yang di WhatsApp Napoleano Mandoro. Aga naro. Aga nakakuaro. Zura sinilah, Siti Zura naiklah di atas. Naik atas tontonan siapa? Aku masak. Iya, masaklah kau Min, makanlah dulu. Oke. Janganlah kau pedulikan aku. Aku bukan siapa-siapa. Sini kan boleh naiklah, Islam kah atau apakah? Coba ramaikan sejenis room daripada tidak kawan kita bol-bol nih. Tapi jampak ini cewek-cewek ini naik. Supaya ada hiburan. Naik itu kalau ada cewek di atas. Siti, naik sini. Itu lagi ke Ani itu. Yani. Tidur sudah itu kalau begitu. Belum itu. Zuria itu orang Sabah ya bang ya? Iya, orang Sabah, orang Cina Batangan dia. Oh, Cina Batangan. Oh. Dia tinggal di dekat jembatan itu bang. Oh iya. Ini Cina Batangan. Oh, lewat kalau kita ke ini apa? Bukit Garam lewat itu ya, Limpas ya bang ya? Lewat lah dari Ladatu lewat itu. Di situ. Kan itu dekat-dekat LP situ. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana Assalamualaikum Siti. Bang Waki ini. Siti, satu lagu Cindai. Waalaikumsalam Bang Logika. Oh Siti. Cindai. Masak dulu, Wak. Siap. Makan aja men. Tidak kuat handsfree. Apa? Tidak kuat handsfree. Tidak kuat. Oh. Iya. Bang Isau, sini naik, saudaraku. Sini naik, ini teman kita Kristen juga ini bagus juga ini.
Bang Isau. Sini Bang Isau, kita ngobrol santai yuk. Bol-bol biasa aja. Ya ini si Isau ini. Zuria, salam kenal ya Zuria. Selamat malam Isau. Salam kenal. Selamat malam. Salam kenal semua ya. Salam kenal. Apa kabar di tempat kamu? Di tempatku. Ada kesibukan ya Bang Isau ya? Ya. Oh tidak. Kebetulan lagi Oh, santai. ya. Silakan. Silakan Wah atau Logika Pelaut, ini ada saudara kita Kristen di Isau ini, tapi dia ini agak santai sedikit. Silakanlah, bol-bol dulu Silakan Bang Logika. sama beliau. Dari Oke, tadi Bang. lapar tuh. Nggak juga sih. Silakan. silakan. Ini loh Bang, kita di sini kan diskusi tentang keimanan ya. Ya bukan untuk menyala-nyalakan Anda. Ketika kita ragu dengan iman kita, berarti kita bertanya, apa iya seperti ini Tuhan gitu loh. Pertanyaannya begini Bang, apakah di keimanan Anda itu sebagai Kristen, Yesus itu Nabi, apakah dia Tuhan gitu loh? Tuhan apa Nabi gitu loh Bang? Silakan. Ini ke saya nih. Baik. Inilah yang memang suatu informasi itu harus jelas menunjukkan suatu sosok atau suatu bentuk keimanan kita yang memang menarasikan ilustrasi kami dari Injil yang kami paham bahwa Isa dan Masih adalah seorang utusan. Jelas beliau adalah pengikut, mempunyai pengikut dan mempunyai umat. Artinya apa yang sesuai dengan Injil-Injil yang kami yakini bahwa beliau adalah seorang rasul di yang Elohim tugaskan untuk membenarkan apa yang memang terjadi saat itu. Karena pengajarannya adalah ketauhidan atau monoteisme. Jadi artinya di dalam pemahaman yang saya alami hanya ada dua kaum terdahulu yang memang sebelum Muslim itu ada, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani yang memang menjadikan suatu pemahaman dalam monoteisme itu yang dari itulah padanya. Jadi jelas bagi kaum Nasrani bahwa Isa dan Masih itu adalah seorang utusan. Begitu Bang Nopka. Di Ibrani 3 nomor 1 Bang ya. Yesus adalah rasul. Yesus sebagai rasul yang diutus dan sebagai imam besar ya, tidak bisa menjadi Allah. Pengertiannya di situ, ini bukan asumsi. Yesus adalah rasul sebagaimana Musa Bang. Seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi rasul. Derajat jabatannya ini Yesus dengan Musa ini sama. Dia utusan. Kenapa Musa tidak dituhankan sementara Yesus dituhankan? Seperti itu Bang. Oh iya memang betul. Bahwa Isa dan Masih itu adalah seorang utusan, bukan Tuhan. Karena Isa dan Masih sendiri mempunyai sesembahan, itu Elohim. Jadi kan kami itu bilang, sambil Anda yang bilang Ibrahim, di mana kami juga mengikuti apa yang ajaran beliau. Oh denomnya? Ada dua bilah Ibrahim. Denomnya apa nih Bang? Kenapa? Denom di Kristenan Anda apa? Oh, saya Protestan? bukan Kristen, saya Nasrani Pak. Nasrani? Ya. Oh bukan Kristen, Nasrani, Wanes. Iya. Oh bukan. Oh enggak pakai gitu ya Bang? Tidak, karena Kristen dan Nasrani itu bukan datang dari bukan Nazaret, Pak.
Iya betul. Nasaro Ah, Oke, menurut keimanan Bapak, Yesus itu bukan Tuhan ya? Oh iya betul. Beliau adalah utusan. Abang logika pelaut ada lagi ke? Silakan. Ya silakan bang. Aku ini istilahnya kalau yang sudah begini ini ya sudah satu jengkal lagi bang. Baiklah, Wak. Pak Isau, Pak Isau. Iya. Saya satu jengkal lagi nih, Bang. ada Silakan. satu persoalan. Pak Isau mengimani kitab Yesaya? Oh baik. Jadi beberapa literasi Injil atau yang memang diakui dari Taurat itu adalah pemahaman kami sebagai dasar bentuk kebenaran di dalam suatu hukum, terutama di dalam suatu syariat. Nah, dengan adanya nabi-nabi terdahulu, memang kita juga imani. Cuman ada beberapa narasi yang memang harus kita selaraskan, begitu. Oke, pertanyaannya Pak, menurut Bapak, Yesaya 42 nubuat tentang siapa itu Pak? Pak Isau? Coba narasinya gimana? Narasinya gimana? Saya tidak paham. Bentar ya, ini saya jaringannya pun tak masuk-masuk nih laptopnya. Sebentar ya. Oh nah gini, aku sebentar tanya sama Bang Sau ini ya. Bang Sau kitabnya apa bang? Oh ya baik. Ya memang dasar iman kita adalah suatu kitab suci ya. Cuman yang saya pakai adalah Injil. Sedangkan Kristen kan adalah Bible. Yang dikanonikan. Kalau saya itu kanonik dan surat Paulus tidak pakai ya karena memang itu sudah bukan pemahaman kami. Nah, mungkin Injil Berarti apokrit. Injil Perjanjian Baru ya? Oh tidak, nggak ada PL. Oh PB itu kami nggak pakai. Berarti ini istilahnya agama yang Bapak anut ini baru terbentuk apa sudah sejak lama gitu loh? Aku baru dapat ya, mohon maaf ya Pak Bang ya, aku baru dapat orang yang debat sama saya seperti ini. Biasanya kan Wanes, Anda juga tidak mengaku Wanes, gitu. Iya betul. Yang saya pahami ya, Nasrani atau Nasaro adalah suatu kaum yang memang mengikuti ajaran Isa Damasio sebagai tuntunan atau junjunan di dalam pengajaran ketauhidan. Nah, itulah memang kaum kami lah yang masih ada di Indonesia ini. Oh iya iya iya. Oke Bang ya, aku serahkan sama Bang Al aja ya. Bang Al, silakan Bang Al. Bang Al? Oh Bang Al. Iya. Ini. Wah ini Silakan, mana Bang. Wah ini? Tidur kah Wak? Silakan. Wak. Ada. Silakan. Silakan. Oke, apa dalam Yesaya 42, menurut Bapak ini nubuatan ke Pak? Nubuatan tentang seseorang sebab kebanyakan Kristen mengatakan ini nubuatan untuk Yesus. Iya, coba narasinya gimana Pak? Saya tidak pegang kitab ya, jadi saya tidak lupa lagi. Oh ya, panjang lah dibaca nih Pak. Bentar ya, dalam dia ayat ke-6 kalau tak silap. Oh, tapi ini dibaca terjemahannya nih gabrul susah betul lah. Teruskan Bang Al, aku cari dulu Yap. Baik. Gini ya, Bang Isau itu sudah berapa kali ketemu sama saya ini, teman-teman. Seperti di roomnya Bang Dalbo juga, saya ulang di sini kemudian narasi saya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Sejatinya, kalau kemudian dikatakan agama Nasrani, kalau yang disebut dalam Al-Quran, itu hidup di zamannya Isa atau Yehoshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Sehingga yang mengikuti ajarannya Nabi Isa itulah yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Karena sejatinya mereka adalah ajaran tauhid. Tapi sekarang gini Bang Isau ya, saya kasih tahu Anda, saya ulang kembali narasi saya. Bahwa ketetapan ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Musa itu berlaku di eranya Musa. Bila Musa telah wafat, maka datanglah beberapa ahli kitab yang merubah ayat-ayat, lalu mereka menarasikan ini dari Tuhan. Ini dikonfirmasikan oleh Allah, mau dari rangkuman manapun ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bila kaum Bani Israel ini ingkar, diutus lagi oleh Allah Daud dengan syair-syairnya yang begitu memukau. Apakah mereka beriman semuanya? Indah. Sebelumnya kalau kita melihat para nabi seperti Nuh alaihissalam, umurnya Nuh di dalam Bible itu 950 tahun. Dalam sepanjang dia berdakwah, hanya 80 orang pengikutnya. Tanda keingkaran Bani Israel itu. Setelah Nabi Daud wafat, diutus pula Nabi Isa alaihissalam dan diberikan kitab Injil dalam Quran surah Maryam ayat 30. Aku ini hamba Allah. Dia memberikan aku kitab Injil dan melaksanakan puasa, sholat, dan berbakti kepada ibuku selama aku hidup. Kan kata Nabi Isa. Tatkala Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada masa itu dia mengajarkan ajaran Nasrani dari wilayah Nazaret. Setelah diangkat oleh Allah kemudian kaum-kaum ini ingkar lagi, akhirnya penyimpangan demi penyimpangan berlaku, termasuklah yang sekarang ada di dalam kekristenan. Nah, sejatinya agama Nasrani itu sekarang sudah tidak ada. Karena begini, perbedaan Nabi Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, perbedaan yang paling jelasnya dengan konfirmasi ayat. Dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Yusuf ayat ke-47, Allah berfirman, bagi tiap-tiap kaum Allah menurunkan seorang Rasul dan diberi ketetapan kepada mereka. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran Rasul itu, maka mereka ditinggikan derajatnya. Bahkan jawab Yesus, dengan gamblang sekali Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Apalagi kata Yesus, sebab aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Yohanes 17:8. Apalagi kata Yesus, kamu bukan orang Yahudi, tidak pantas aku menolong kamu, tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti, lalu melemparkannya kepada anjing. Matius 15:26. Berarti jelas bahwa Yesus hanya utusan Allah kepada suatu kaum. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu azza siratim mustaqim. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Berarti Yesus masih mengajarkan tauhid Islam. Berbeda halnya ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa fatalin nas. Rasulullah itu diutus kepada seluruh umat manusia menjadi petunjuk dalam surah Yasin ayat 4-5 atau surah Al-An'am ayat 153. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Rasulullah, yang mengikuti perintah dan ajarannya, maka mereka beroleh hidayah petunjuk jalan yang lurus. Maka Rasulullah itu juga adalah jalan kepada manusia, tetapi kepada seluruh umat manusia yang mau beriman. Sekarang mengusau, coba nih,
Kalau saya mau menguji apakah agama Nasrani itu betul masih wujud atau tidak, simple dari saya itu. Ketika Anda mengatakan Tuhan kamu YHWH atau Yahweh atau Hashim atau Elohim, Bang Esau, ketahuilah Tuhan ini adalah sebutan Tuhan-Tuhan orang Yudaism. Padahal sejatinya orang-orang Yahudi menurut Talmud mereka